nama saya Regita Anastasia Putri dengan NPM 2441101. Saya berasal dari Fakultas Bisnis dan Manajemen, Universitas Internasional Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang artikel yang telah saya buat dengan judul Penggunaan Bahasa Gaul dan Generasi Muda. Eksplorasi penggunaan bahasa gaul di kalangan anak muda dan bagaimana hal ini mencerminkan identitas serta budaya mereka. Pada artikel ini, saya mengambil referensi yang telah saya lihat dari media sosial seperti TikTok, Instagram, serta Facebook. Kemudian saya mengambil beberapa sampel dengan mewawancarai generasi muda dari kalangan SMP hingga yang berada di kuliah, dengan rentang umur sekitar 16 tahun sampai dengan 20 tahun. Karena saya adalah seorang generasi muda dan saya sering menggunakan bahasa gaul ketika berbicara kepada teman-teman saya, maka isi dari artikel ini juga diperkuat dengan opini saya dan juga pengalaman pribadi saya sebagai seorang generasi muda yang sering menggunakan bahasa gaul sehari-harinya. Lalu pada bagian selanjutnya ada bagian pendahuluan. Di bagian pendahuluan ini saya mencantumkan beberapa poin, yang pada poin pertamanya itu adalah latar belakang. Di latar belakang ini saya memberikan pengertian tentang bahasa menurut para ahli dan bagaimana bahasa itu mulai bervariasi dari waktu ke waktu menjadi bahasa yang sekarang kita sebut adalah bahasa gaul. Lalu pada poin selanjutnya ada rumusan masalah. Pada poin ini saya mengkaji kira-kira masalah apa saja yang akan timbul apabila generasi muda lebih mementingkan menggunakan bahasa gaul dibandingkan dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu metode penelitian. Metode yang saya gunakan ini ada 3. Untuk metode yang pertama yaitu teknik pengumpulan data. Data-data yang saya kumpulkan berasal dari media sosial seperti TikTok dan juga Instagram, di mana saya mengkaji bagaimana para pengguna media sosial ini menggunakan bahasa gaul secara virtual. Kita masuk ke metode yang kedua, yaitu mewawancarai para sampel. Seperti yang sudah saya katakan di awal video, bahwa sampel saya ini berasal dari SMP hingga kuliah dengan rentang umur 16 sampai dengan 20 tahun. Dalam wawancara ini, saya mengkaji apakah mereka menggunakan bahasa gaul setiap harinya, di mana sajakah mereka menggunakan bahasa gaul, dan kepada siapa saja mereka menggunakan bahasa gaul tersebut. Apakah hanya teman sebaya, kepada orang tua, atau kepada yang lebih muda. Lalu metode yang ketiga adalah menyusun laporan. Laporan-laporan yang telah saya kumpulkan tadi, saya susun menjadi satu yang disebut dengan artikel atau yang sedang saya presentasikan saat ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu hasil penelitian. Isi dalam hasil penelitian ini berguna untuk menjawab poin-poin yang ada pada rumusan masalah yang kita bahas di awal tadi. Lalu pada bagian keempat, ada kesimpulan dan juga saran. Kesimpulan ini berisi tentang simpulan yang saya dapatkan selama membuat artikel ini. Lalu pada bagian saran itu, ada saran yang saya berikan untuk generasi muda yang sering menggunakan bahasa gaul. Lalu pada bagian terakhir, yaitu bagian kelima, ada penutup. Baiklah, itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kata. Saya berharap semoga penelitian yang saya lakukan dan juga artikel yang saya buat dapat bermanfaat bagi generasi muda maupun kalian semua yang menonton ini. Terima kasih banyak kepada dosen saya, Ibu Ulfah Rahmi, MPD. Saya pamit undur diri. Thanks for watching.